it was back in the style. Kita hidup di dunia yang kompleks, penuh dengan tanda-tanda dan interaksi yang sulit dipahami. Kita mudah merasa tersesat atau kewalahan. Tapi di dalam diri kita ada alat yang kuat, kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri, orang lain, dan situasi yang kita hadapi. Mengenali itu seperti lampu sorot, menerangi apa yang benar dan nyata. Kesadaran adalah pemandangan yang terungkap, kaya akan detail dan nuansa. Bersama-sama, mereka membimbing kita menuju pemahaman diri yang lebih baik, hubungan yang lebih kuat, dan peningkatan efektivitas di semua bidang kehidupan. Bayangkan mencoba menjelajahi hutan dengan mata tertutup. Mengenali dan kesadaran adalah kompas dan peta, membantu kita menemukan jalan dan mencapai tujuan. Mereka memberdayakan kita untuk membuat pilihan yang sadar, merespons tantangan secara efektif, dan membangun kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Dengan mengembangkan pengenalan dan kesadaran, kita membuka potensi sejati kita sebagai manusia. Kita menjadi lebih selaras dengan emosi kita, lebih berempati terhadap orang lain, dan lebih mampu menciptakan perubahan positif di dunia di sekitar kita. Pengenalan dimulai dengan mengenali diri sendiri, penilaian yang jujur tentang kekuatan, kelemahan, nilai, dan keyakinan kita. Ini tentang mengakui emosi kita tanpa menghakimi dan memahami bagaimana emosi itu memengaruhi pikiran dan perilaku kita. Selanjutnya adalah mengenali orang lain. Ini melibatkan memperhatikan isyarat verbal dan nonverbal mereka, memahami perspektif mereka, dan menghargai kualitas unik mereka. Ini tentang melihat melampaui perbedaan yang dangkal dan terhubung dengan rasa kemanusiaan bersama yang menyatukan kita. Terakhir, ada pengenalan situasi. Ini adalah kemampuan untuk menilai secara akurat dinamika suatu situasi, termasuk emosi, motivasi, dan niat orang-orang yang terlibat. Baik saat kita berinteraksi dengan orang yang dicintai, menghadapi konflik di tempat kerja, atau sekadar mengamati lingkungan sekitar, mengenal selevering kejelasan yang dibutuhkan in rumah speedwin gang banging, timbi wild fancying. Kesadaran dibangun di atas pengenalan, memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia. Kesadaran diri melibatkan perhatian pada pengalaman batin kita, pikiran, perasaan, sensasi, dan impuls kita tanpa terbawa olehnya. Kesadaran sosial memperluas fokus kita keluar, memungkinkan kita untuk memahami dan memahami emosi, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Ini tentang empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat dunia melalui mata mereka. Kesadaran lingkungan menghubungkan kita dengan konteks yang lebih besar tempat kita hidup. Ini melibatkan kehadiran dan perhatian terhadap lingkungan sekitar, menghargai keindahan alam, dan mengenali dampak tindakan kita terhadap lingkungan. Melalui berbagai aspek kesadaran ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa tentang diri kita sendiri, hubungan kita, pengenalan seringkali menjadi pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Misalnya, mengenali kecenderungan kita untuk bersikap defensif dalam situasi tertentu dapat mengarah pada kesadaran yang lebih besar akan ketidakamanan yang mendasari yang memicu reaksi ini. Demikian pula, mengenali rasa frustrasi rekan kerja mungkin mendorong kita untuk menanyakan tentang kesejahteraan mereka, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan mereka dan memperkuat ikatan kita. Perjalanan dari pengenalan menuju kesadaran adalah proses pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Itu mengharuskan kita untuk menjadi ingin tahu, berpikiran terbuka, dan bersedia untuk menantang asumsi.